Khususnya bagi para pemakai kitab suci yang kita sebut tanah Yahudi atau perjanjian lama orang Kristen, di dalamnya pada bagian permulaan kitab suci ini, Kejadian 1 ayat 1 sampai Kejadian 2 ayat 4a, ada kisah tentang alam menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Dengan hari ke-7 dia beristirahat untuk menguduskannya. Nah, bagaimana pandangan sains modern? Apakah betul langit dan bumi, atau dalam istilah sekarang kita sebut universe, diciptakan di dalam hanya 6 hari, dalam pengertian harafiah 6 kali 24 jam? Ataupun kalau orang mempanjangnya dengan teks yang lain digabung, maka menjadi 6 kali 1000 tahun misalnya. 6.000 tahun. Apakah betul usia jagat raya kita atau usia bumi kita 6.000 tahun? Nah, pertama kita harus sadari, Kejadian 1 ayat 1 sampai Kejadian 2 ayat 4a dalam kitab Kejadian Perjanjian Lama atau tanah Yahudi, kita menemukan di situ bukan kisah sejarah, tapi kesaksian iman dari para imam Yahudi untuk membentengi umat Israel yang pada masa itu sedang mengalami pembuangan di sebuah negeri yang kita sebut Babilonia atau Irak pada zaman sekarang. Itu terjadi pada tahun 587 sampai 538 sebelum Masehi. Pertama kita perhatikan kisah ini dulu secara internal. Ternyata matahari diciptakan pada hari keempat. Sementara pada hari pertama, kedua, ketiganya dikatakan sudah ada petang dan pagi. Dan ini kan hal yang tidak mungkin secara saintifik. Matahari kita perlukan untuk memilah-milah hari. Jadi dari sini kita melihat kisah ini bukan bermaksud melaporkan sejarah. Begitu juga tumbuh-tumbuhan dikatakan sudah ada, biji-biji bertumbuh, bertunas, berkembang, rimbun, dan berbuah. Padahal itu terjadi pada hari-hari sebelum matahari ada. Dari sains kita tahu proses fotosintesis diperlukan untuk sebuah tumbuhan berkembang dan berbuah. Kita lihat lagi data ini membuat kita harus menyimpulkan kisah itu bukan kisah sejarah. Di samping itu kita juga menemukan pernyataan tentang bahwa ada benda-benda langit yang Allah ciptakan dan tempatkan di cakrawala untuk mengatur hari-hari, tahun-tahun, bulan-bulan, dan tahun-tahun. Begitu juga kita baca di situ ada hari ke-7 yang dikuduskan Allah sebagai hari Sabat Yahudi. Nah, dari catatan-catatan internal di dalam kisah ini, kita harus menyimpulkan ini bukan kisah sejarah, tetapi sebuah kesaksian iman yang menggunakan sebuah penanggalan Yahudi, penanggalan yang sudah dikenal pada masa itu, yang membagi 1 minggu dalam 7 hari. Penanggalan dalam sistem penanggalan Babilonia. Begitu juga adanya referensi ke hari Sabat menunjukkan bahwa kitab suci Kejadian 1 ayat 1 sampai 2 ayat 4a adalah sebuah syahadat Yahudi. Nah, dengan pengetahuan seperti ini kita menyatakan kita tidak bisa mencari sejarah di dalam kisah kitab Kejadian pada awal-awal, pada pasal permulaan tanah itu. Nah, sekarang kita tahu galaksi begitu banyak di alam semesta yang berisi bintang-bintang yang dikelilingi, diorbiti oleh planet-planet. Ada sekitar 100 sampai 400 miliar galaksi di dalam jagat raya yang berhasil kita pantau sekarang oleh teknologi. Di luarnya ada yang belum kita bisa pantau. Begitu juga kita tahu ada tata surya lain di luar tata surya kita. Begitu juga kita tahu ada bintang-bintang yang lebih dari satu yang menjadi pusat edar planet-planet tertentu. Begitu juga kita tahu kosmos terus berevolusi. Satu bintang meledak, lahir bintang baru, satu galaksi dengan galaksi lain bertabrakan, melahirkan galaksi baru. Begitu juga kita tahu Big Bang sebagai awal dari segala yang ada pada alam semesta. Sekarang terjadi 13,7 miliar tahun yang lalu. 13,72 miliar tahun yang lalu Big Bang terjadi, dan 300 sampai 500 tahun, juta tahun sesudahnya bintang dan galaksi terbentuk. Nah, pengetahuan-pengetahuan seperti ini tidak dimiliki oleh para imam Yahudi ketika mereka menyusun kisah tentang penciptaan langit dan bumi selama 6 hari itu. Jadi, sangat salah dan keliru dan berbahaya bagi pemahaman modern dan pemahaman para pelajar jika bagian kisah kejadian itu dipandang sebagai kisah sejarah. Kita harus melihatnya hanya sebagai kesaksian iman, syahadat Yahudi untuk membentengi orang Yahudi di Babel supaya mereka tidak terjerumus ke dalam astrologi Babel dan penyembahan benda-benda langit sebagai dewa-dewa mereka. Allah mereka hanya satu,
Tuhan Yahudi. Dan kitab suci bagian awal dari tanah ini disusun untuk menjaga tauhid Yahudi itu.